Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terjadi akhir November 2025, menjadi pukulan berat bagi masyarakat di kawasan 3 provinsi tersebut. Di tengah situasi mencekam pasca bencana, kehadiran Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang lebih akrab disapa Mualem banyak mendapatkan sorotan publik. Sejak hari pertama bencana, Mualem turun langsung ke lokasi terdampak untuk memantau evakuasi dan memastikan bantuan darurat tersalurkan. Respons cepat ini menempatkan sosok Mualem menjadi pusat perhatian publik baik lokal maupun nasional. Publik melihat gaya kepemimpinannya yang tegas dan turun langsung ke lapangan. Mantan Panglima GAM ini turun ke daerah, bahkan kampung-kampung pelosok yang dilanda banjir dan tanah longsor. Ia menyaksikan dan menjenguk rakyatnya, menghibur dan memberi semangat bahwa pemerintah Aceh hadir bersama mereka. Setelah melihat fakta dan menyaksikan kenyataan getir wilayah yang terkena banjir, kepada semua orang ia mengajak bergerak untuk bisa berbuat memulihkan Aceh pasca banjir dan tak lupa memotivasi agar Aceh bangkit kembali. Dukungan dari pemerintah pusat terus dia suarakan. Serta dukungan dari dunia internasional pun dia upayakan. Demi rakyatnya dia akan melakukan semua itu. Terbukti untuk mempercepat pencarian dan evakuasi korban banjir bandang Mualem mendatangkan 5 orang spesialis dari Cina dalam rangka pencarian dan evakuasi korban. Tim asing tersebut dilengkapi teknologi khusus untuk mendeteksi jenazah korban banjir. Mualem pun meluruskan tim itu bukanlah tim utusan khusus pemerintah Cina melainkan LSM yang independen. Selain itu pemerintah Aceh juga menerima bantuan logistik kemanusiaan dari BSR Malaysia. BSR Malaysia merupakan organisasi penyelamat non-pemerintah yang berafiliasi dengan jaringan internasional asal Cina yang berfokus pada operasi penyelamatan darurat. Pasca banjir dan longsor melanda Aceh, Mualem bagaikan jenderal yang tidak hanya memimpin di balik meja, di ruang ber-AC dan gedung megah yang hanya menerima laporan asal Bapak senang. Muzakir Manaf hadir dan memikul beban yang sama dengan rakyat. Ia menyatukan batin antara dirinya dengan rakyatnya. Tanpa sandiwara dan jauh dari pencitraan. Bahkan Mualem terobos Aceh Tamiang di tengah malam gelap gulita demi mengantar bantuan untuk korban banjir. Ia tak mampu menahan tangisnya dan mengibaratkan banjir bandang kali ini sebagai tsunami kedua. Muzakir nampak emosional ketika menjelaskan keadaan warga yang terdampak, menunjukkan betapa besar beban yang harus mereka tanggung pasca bencana. Terkait 4 desa yang hilang dengan penuh haru, ia merinci desa-desa yang telah lenyap, seolah-olah mencerminkan kepedihan mendalam yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem terus berjuang membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayahnya. Momen itu dibagikan di akun Instagram Muzakir Manaf 1964, Selasa 9 Desember 2025. Postingan itu langsung dibanjiri komentar warganet. Warganet menulis bersyukur ada pemimpin daerah seperti Mualem. Sebagian warganet menyoroti wajah lelah Mualem menghadapi dampak bencana banjir dan longsor. Mereka mendoakan Mualem agar selalu sehat dan jika lelah segera beristirahat. Beberapa warganet justru menyatakan tindakannya sudah setara presiden. Bahkan ada warganet yang mendukung Mualem agar menjadi presiden berikutnya. Kecintaan rakyatnya dan memberi semangat untuk Mualem juga tergambar dari ungkapan akun Instagram Fuadbah23 pada Minggu, 14 Desember 2025. Dalam video tersebut, seorang pria yang merupakan warga terdampak banjir terlihat sedang memanggul logistik melewati jalanan yang penuh lumpur sisa banjir. Dia menulis, "Jangan nangis-nangis lagi, masyarakat bersamamu Mualem." Ia menutup pesannya dengan kalimat, "Aceh adalah rahim para pejuang bangsa yang paling sulit ditaklukkan. Bangun Mualem, kalau pemimpin menangis kami masyarakat menjadi lemah Mualem," pungkasnya. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto termasuk langka. 2 orang yang berdiri secara terpisah secara ideologi, tapi bisa bersatu di saat damai. Prabowo mantan Panglima Kostrad dan Muzakir Manaf atau Mualem mantan Panglima GAM. 2 pihak yang awalnya berseberangan, bekas lawan, sekarang berangkulan dan saling mendukung. Partai Gerindra yang dikomando Prabowo Subianto berulang kali mendukung Muzakir Manaf semasa sebagai calon wakil gubernur dan calon gubernur pada tahun 2024. Kedekatan tersebut dapat kita lihat saat Prabowo Subianto berkunjung ke Aceh meninjau lokasi terdampak banjir Minggu 7 Desember 2025. Saat turun dari pesawat setelah menyalami Menhan Syafri Syamsuddin, Presiden Prabowo Subianto menghampiri Gubernur Muzakir Manaf dan memeluknya hangat. Setelah berbincang sejenak mereka melanjutkan perjalanan menuju titik terdampak bencana menggunakan helikopter kepresidenan. Begitu sebaliknya Muzakir Manaf atau Mualem mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden pada tahun 2014, 2019 dan tahun 2024.
Bahkan pada tahun 2024 Muzakir Manaf yang merupakan ketua partai Aceh ditunjuk ketua tim pemenangan Prabowo Gibran untuk wilayah Aceh. Di luar Aceh, sebutan Mualem semakin dikenal sejak sengketa 4 pulau di Aceh Singkil Provinsi Aceh yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Pada April 2025, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan putusan yang menyatakan 4 pulau meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, yang selama ini orang tahu adalah milik pemerintah Aceh, tiba-tiba diputuskan menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini bertepatan dengan Bobi Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara. Bobi Nasution adalah mantu mantan Presiden Joko Widodo. Di tengah riuhnya respons publik, Mualem sebagai Gubernur Aceh justru tampil tenang dan tegas. Ia mengatakan bahwa penyelesaian harus ditempuh melalui jalur damai dan berbasis data dan hukum. Penyelesaian sengketa 4 pulau itu harus melalui data historis, kajian geografis, dan dokumen resmi administratif. Ketegasannya tergambar dalam rapat tertutup pemerintah dan sejumlah unsur yang kepentingan. Sejak dahulu kala, 4 pulau itu milik Aceh sehingga wajib bagi kami mempertahankannya, ujarnya. Dalam sengketa 4 pulau ini Mualem hadir sebagai pemimpin yang bijaksana. Dia tampil tenang dan tegas. Penyelesaiannya ditempuhnya melalui jalur damai dan berbasis data hukum serta melalui data historis, kajian geografis, dan dokumen resmi administratif. Setelah konflik semakin memanas, rapat terbatas digelar oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2025, yang dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Rapat ini bertujuan untuk mencari penyelesaian permasalahan sengketa 4 pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara itu. Dan akhirnya diputuskan bahwa ke-4 pulau itu masuk wilayah Aceh. Dan tak lupa Mualem mengucapkan masyarakat Aceh berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas komitmennya untuk mengembalikan 4 pulau itu kepada Aceh dan Mualem berkomitmen untuk mengelola semua potensi yang ada di 4 pulau tersebut. Pada masa konflik 4 pulau tersebut media lokal dan media nasional banyak memberitakan masalah tersebut. Di media sosial banyak warganet bersimpati dan mendukung Gubernur Aceh tersebut. Mualem adalah sebutan untuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Kini sebutan Mualem semakin dikenal, baik di Aceh sendiri maupun di luar Aceh. Namanya bersinar setelah sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan semakin dikenal di kancah nasional sejak peristiwa banjir bandang dan longsor yang menimpa Pulau Sumatera. Kepemimpinan Mualem saat ini menjadi harapan baru bagi rakyat Aceh. Ia diharapkan mampu membawa Aceh keluar dari stagnasi pembangunan, dan menjawab berbagai tantangan, mulai dari pengangguran, kemiskinan, korupsi, hingga ketimpangan pembangunan antar wilayah.